everyone, welcome to podcast Kewirausahaan 2024. Edukasi inklusif kesadaran kewirausahaan melalui podcast, supported by Malang Creative Center and UPA PKK Polinema. Kali ini aku tidak sendiri, aku kali ini bersama dengan Ibu dosen yang cantik jelita ini, yakni Ibu Profesor Dr. Anda Ani Kusminta PFM. Selamat pagi Bu Ani. Pagi Mas Iqlil. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah. Sehat. Fresh. Sebagai perkenalan, sebagai awalan Ibu, saya mengenalkan Ibu Ani terlebih dahulu. Jadi Ibu Ani ini merupakan dosen di lingkungan jurusan akuntansi Ibu di Politeknik Negeri Malang. Tepat sekali. Baik, berarti Bu Ani ini dan kebetulan juga baru saja nih Bu diberikan gelar guru besar nih Bu berkaitan dengan ilmu kewirausahaan. Iya, Dan ini berarti suhunya kewirausahaan ini berarti Bu Ani. Amin. Oke, jadi terkait dengan topik kali ini Bu Ani terkait dengan mencari ide bisnis baik di kalangan muda atau mungkin mahasiswa atau masyarakat atau ya kalangan muda yang ingin membangun sebuah usaha tapi bingung Bu, mau usaha gimana dan mau ngapain aja dalam bisnis itu seperti itu. Nah sebelum itu saya ingin sebenarnya saya juga masih walaupun sudah punya usaha juga sih Bu, tetapi masih terkadang itu masih bingung, usahaku ini udah bener nggak ya, usahaku ini udah pas nggak ya. Itu pasti tidak hanya saya sih Bu, mungkin dari Bu Ani juga, mungkin dari penonton juga pasti merasa demikian. Berarti gimana sih Bu cara menentukan ide bisnis yang sukses itu gimana sih Bu? Bicara tentang ide bisnis ya. Ide bisnis adalah apa ya, semacam apa ya, gagasan ya. Kadang tuh ini ya, satu ide itu cukup banyak sekali ya. Tapi mana ini di antara ide-ide bisnis ini yang nanti akan membawa kesuksesan di dalam bisnis yang ditekuni oleh adik-adik atau oleh siapapun ya. Tentunya ini kan memang bisnis ini sebenarnya siapa sih yang dilayani? Yang dilayani itu adalah konsumen. Nah paling tidak di sini ya para calon bisnis ini setidaknya harus mengidentifikasi konsumen ini butuh apa, kemauannya apa, keinginannya apa. Nah kalau mereka sudah bisa mengidentifikasi apa ya kebutuhan dan keinginan konsumen, nah ini tentu harus setidaknya punya enggak ya pelaku bisnis ini kompetensi ya untuk memenuhi ini ya ide bisnis yang tadi. Setidaknya di situ apabila artinya ya didukung dengan kesenangan. Nah ini tentunya di sini akan semakin mendukung pada kesuksesan dari ide bisnis yang akan diimplementasikan. Apalagi kalau di situ sudah diprediksi, nah ini kira-kira ide bisnis ini mampu mendatangkan suatu keuntungan. Nah ini tentunya ini merupakan ciri ya dari satu ide bisnis yang sukses. Saya kira itu ya ini harus diidentifikasi yang tepat dulu apa kebutuhan dan keinginan konsumen dan diperkuat dengan apa itu tadi kesukaan, kompetensi, hobi ya, betul itu Mas Iqlil. Ya, itu. Jadi berawal dari minat, hobi, mungkin kesukaan juga ya Bu, sukanya apa gitu. Betul. Bisa kita kembangkan. Dan selain itu kalau kita nggak punya kompetensi, nggak punya skill kan sama saja Bu, kita menjual apa gitu kan. Jadinya kita jual diri gitu kan. Jadi kan nggak enak juga kalau kita jual diri gitu kan Bu. Jadi ide bisnis itu bisa muncul dari segala aspek ya Bu. Bisa dilihat dari segala aspek, bisa dilakukan dari kemauan dan pastinya kompetensi yang dimiliki. Baik dari kemauan, dari hobi atau dari kompetensi yang dimiliki.
itu faktor-faktor apa sih Bu yang bisa menentukan bahwa bisnis nantinya ini sukses apa enggak sih, atau berhasil enggak sih, atau bisa berkembang enggak sih? Itu apa sih Bu faktor-faktornya? Iya, banyak faktor ya, artinya di dalam apakah nanti ini kira-kira bisnis ini bisa berkembang atau dijalankan. Nah ini tentu di sini ya sekali lagi sesuai dengan yang saya sampaikan tadi, kita harus memang fokus pada kebutuhan dan keinginan konsumen. Nah, namun untuk tahu itu, maka di situ perlu dilakukan satu riset pasar ya, kemudian melakukan segmentasi pasar dulu, ya. Karena di pasar itu kan ada berbagai macam keinginan dan kebutuhan ya. Namun tadi kembali kita ini bisa apa, kita punya kompetensi apa, nah kita lakukan apa yang dinamakan tadi itu segmentasi pasar. Nah dari beberapa segmen yang sudah kita buat ya, masing-masing kan punya indikator setiap segmen itu. Pilihlah mana yang kira-kira bisa dipenuhi sesuai dengan kompetensi, sesuai dengan modal kerja yang dimiliki oleh para pelaku bisnis. Itu antara lain. Kemudian juga apa yang bisa membuat satu ide bisnis ini menjadi suatu sukses ya, nanti tentu dari produk ya yang akan dibisnisan. Ini setidaknya harus ada jelas, juga harus ada semacam uji coba ya, harus diuji prototipenya, cocok nggak ya sama konsumen yang sudah diidentifikasi. Sudah target ya Bu, targetnya betul. Sudah pas apa enggak. Kalau enggak pas ya nanti, kalau enggak laku ya percuma kan Bu, rugi Bu nanti kita. Nanti kalau rugi percuma nanti kita bisnis ya Bu. Nah di situ perlunya apa itu? Testimoni ya. Testimoni. Ini penting. Nah di situ di awal-awal bisnis harus ada setidaknya testimoni, diawali dari yang terdekat dulu lah, dari teman. Setelah itu teman menyampaikan, kita perluas lagi. Nah seperti itu. Baik, jadi pastinya kan menentukan segmentasi pasar dulu, lalu kesesuaian antara produk dan target pasar itu ada pas atau belum, lalu juga melihat dampak juga ya Bu, dampaknya misalnya produk ini tuh nanti dampaknya sejauh mana, seluas mana, itu juga salah satu hal yang penting juga ya Bu. Iya betul. Lalu setelah itu dari kita sudah tahu ya, berarti dasarnya kita sudah tahu, pondasinya sudah tahu, ide bisnisnya itu apa, tujuannya mau kemana, target pasarnya mau kemana, dan lain sebagainya tadi itu. Mungkin selain testimoni tadi ya, pusat testimoni, selain kita uji coba trial tadi itu, mungkin ada lagi enggak Bu, bagaimana cara kita biar tahu bisnis kita tuh layak atau bisnis kita itu teruji bahwa bisa laku mungkin, atau bisa berkembang, itu ada nggak sih kriteria lain untuk pengujian bisnis itu? Ya, untuk menguji satu layak enggak ya bisnis ini, kira-kira kalau diimplementasikan, kira-kira nanti ini bisa mendapatkan keuntungan atau kan nanti bisa berlanjut. Nah itu antara lain bisa juga dilihat selain dari testimoni tadi ya. Nah ini kan kita bisnis ini kan ingin supaya uang yang diinvestasikan itu balik modal ya Bu. Betul, harus balik modal. Nah, kita setidaknya bagaimana tren penjualan, kita buatlah proyeksi penjualan dari beberapa bulan. Nah terus setelah itu dari penjualan itu kan memang kita harus buat dulu ya, harga pokok penjualannya, sehingga nanti dari situ bisa ditetapkan harga. Nah kalau sudah harga ditetapkan, nanti akhirnya kita bisa melihat ya arus kas ini, proyeksi arus kas dalam beberapa bulan ke depan. Perhitungan ya Bu, pencatatan juga. Betul, pencatatan kalau ada kecenderungan meningkat dari bulan ke bulan kan sudah menunjukkan bahwa bisnis ini layak untuk dijalankan, artinya memberikan peluang untuk
pengembalian investasi yang kita tanamkan tadi. Berarti memang pencatatan keuangan itu salah satu fondasi yang penting ya Bu. Kalau tidak ada bisa runtuh ini nanti. Wah, ini Betul. karena kan biasanya itu kan Bu, kalau keuangan, pencatatan keuangan itu kan selalu disepelekan. Ya sudah pokoknya uang masuk, uang keluar, pokoknya ada notanya lah misalnya begitu. Itu berarti tidak hanya sesepele itu ya Bu, berarti untuk pencatatan keuangan itu. Iya, tepat Mas Iqbal. Karena kan gini, dari proyeksi itu dari bulan ke bulan kita bisa tahu tren. Nah ini kan sudah menunjukkan berapa peningkatan omset penjualan dari ini. Kalau ini kita lihat di produk life cycle ya. Nah pada saat pertumbuhan tuh cenderung di situ penjualannya meningkat. Nah di sini berarti konsumen yang tadi mengharapkan produk keinginan itu berarti nilai-nilai yang diberikan oleh siapa ini pebisnis ini sudah cocok ini sudah pas ya Bu, memberikan manfaat ya. Jadi tidak hanya bisa menghasilkan uang tapi juga bermanfaat di luar ya. Jadi kita tuh nggak sekedar jualan tapi juga berdampak luas bagi masyarakat juga. Dan apalagi ya Mas Idun, ini kayaknya yang perlu ya kita ini membedakan produk kita dengan pesaing ya. Kompetitor ya. Iya, kompetitif. Jadi setidaknya produknya harus kompetitif ya, menunjukkan bersaing secara sehat gitu ya. Produk ini unik, lebih dari produk pesaing yang sejenis. Mungkin itu ada kebaruan lah Bu ya. Itu betul. Ada pembeda. Betul. Jadi kalau misalnya kita beli susu, merek susu kan banyak kan Bu. Iya, betul. Minusnya plusnya kan banyak masing-masing gitu kan Bu ya. Nah itu salah satu contoh yang real di kita. Apa ya yang dibutuhkan oleh siapa itu konsumen untuk kalangannya, untuk bayi, untuk balita kan sendiri ya Bu ya. Wah, ini juga penting untuk kita tentukan. Iya, betul. Tapi nanti kan Bu Ani juga menyinggung modal atau investasi. Saya juga tergelitik Bu untuk banyak orang bilang bisnis itu nggak perlu modal atau bisnis itu perlu modal. Itu yang mana sih Bu yang benar dari kedua pernyataan tadi itu? Ya, menurut Bu Ani, modal itu tidak hanya uang. Modal itu bisa juga networking. Modal itu bisa juga kepercayaan ya dari mitra kita. Nah, kalau misalnya kita punya network, kemudian kita sudah dipercaya ya sama mitra kita. Ini produsen ini tidak akan ragu lagi untuk intinya silakan ini bisa dijual kepada konsumen tanpa uang pun ini produsen ini sudah percaya. Kita selalu komitmen dengan apa yang yang kita sampaikan, kita janjikan ini sebenarnya adalah merupakan modal juga bagi pebisnis untuk mendapatkan suatu kredibilitas yang manfaatnya sangat panjang sekali. Jadi modal itu tidak harus berupa uang ya Bu, ternyata ya Bu. Misalnya kita punya kompetensi aja itu juga modal ya Bu sebetulnya. Iya, betul. Dan juga kembali ke kepercayaan. Kepercayaan itu baik dari mitra kerja atau dari pelanggan pun juga. Betul. Itu kalau pelanggan nggak percaya produk kita ya kita nggak dapat. Betul, kalau tadi, ya. Nilainya sudah nggak sesuai, nggak ngasih manfaat, rugi. Nah, rugi. Konsumen sudah bayar mahal-mahal. Nah, ya itu jadi sama-sama ruginya Bu, pelanggan sudah membayar, kitanya juga rugi karena kita nggak dapat kepercayaan. Betul. Gitu. Jadi itu. Lalu terkait dengan pelanggan juga. Pelanggan itu kan banyak ya Bu, beragam. Dengan berbagai kalangan juga, umur bahkan kebiasaan pun kita juga harus tahu gitu. Pelanggan itu kebiasaannya ngapain, sukanya ngapain itu kita juga harus tahu. Nah itu dari Bu Ani. Cara untuk kita memasarkan secara dasar saja Bu. Kira-kira produkku ini pasnya di mana ya? Produkku ini jualnya itu di mana ya? Atau gimana ya cara menjualnya? Itu yang secara dasar menurut Bu Ani itu bagaimana ya? Secara dasarnya berarti bicara tentang ini ya, pelaku bisnis baru ya? Iya. Artinya kan begini, ini ke siapa ya ini yang harus kita
kita jual produk yang sudah jadi ini. Nah ini tentunya kan memang sebelumnya di awal yaitu kan sudah melakukan suatu segmentasi pasar ya. Nah dari segmentasi pasar ini nanti tentunya dia sudah tahu, misalnya saja kalau Mas Ikin bisa memberikan satu contoh produk apa yang misalnya sudah dilakukan, misalnya kalau yang itu ada apa ya, kalau yang sudah saya bimbing itu ya kemarin itu ada teh kulit jeruk itu ya misalnya, ada juga misalnya special dessert. Nah itu tentunya dia semula kan bisa melakukan suatu segmentasi, misalnya kalau secara geografis dia menentukan dulu wilayah mana dulu, wilayah yang terdekat saja dulu. Kira-kira mau dijual di mana? Kota mana ya, gitu ya. Wilayahnya mungkin karena dia ada di Malang, ya coba di Malang dulu, sekitar Malang dulu. Nah kemudian untuk siapa? Ini bicara demografi ya. Berarti umur berapa, kemudian daya belinya seberapa. Nah ini setidaknya dijual ke mana tadi, kota yang terdekat di sekitar di mana pelaku bisnis itu berbisnis. Kemudian apakah nanti untuk semua kalangan, maka di situ yang terdekat ya jual saja dulu ke teman dulu, ke teman, terdekat ya, teman dulu yang sering ketemu ya, ketemu dan juga terjangkau ya. Sedari di situ sudah memenuhi apa tadi yang segmentasi geografis dan segmentasi demografis. Yang terdekat dulu lah. Terdekat dulu ya Bu. Jadi biar mudah juga kalau misalnya kita rangkul enak kan Bu. Oh ini temanku sendiri aja kok beli wes gitu. Nah ini kalau sudah puas, dia kan cerita loh. Iya. Ke siapa ceritanya? Ini ada produk ini loh. Ke saudaranya mungkin berada di luar Malang. Nah sehingga nanti lama kelamaan ini akan menjadi semakin luas, ya betul seperti itu. Dan juga kalau sekarang ya Bu, zaman sekarang gitu, semua serba digital, semua serba teknologi. Berarti pemasaran itu bisa dilakukan secara digital juga ya. Nah itu dan juga dampaknya semakin kesini makin luas ya Bu, dampaknya juga dengan pemasaran digital. Dan juga apa yang sudah disebutkan Bu Ani tadi sebagai penentuan segmentasi, lalu perilaku pelanggan itu kayak gimana, itu sebetulnya bisa kita ketahui secara digital juga ya Bu? Bisa ya, itu kan kalau digital itu kalau sepanjang saya tahu ya, kalau kita misalnya membeli melalui Shopee gitu ya, kadang-kadang kita juga ini kan bisa melihat ya review dari produk-produk yang dibeli oleh pelanggan, bagaimana ini apa itu, apakah produk yang dibeli ini sudah sesuai dengan apa-apa yang dibutuhkan oleh konsumen. Di fitur-fiturnya apakah sudah sesuai, bagaimana penyampaiannya, apakah kualitasnya tetap seperti semula. Kalau kualitasnya buruk lah nanti belinya lah rugi, kecewa Bu nanti pelanggannya kalau nggak sesuai kualitasnya. Betul, dan kadang-kadang kan bisa juga ya datang-datang, apalagi kalau secara online. Wah, datang-datang nggak? Caranya nggak sesuai dengan aplikasi. Gambarnya. Nanti malah cekcok Bu nanti kurirnya kan sekarang mas bilangnya kan cekcok dengan kurirnya, padahal kan kurirnya juga tidak tahu begitu. Jadi memang lagi marak-maraknya Bu. Jadi pentingnya transparansi produk. Kalau misalnya produknya memang minusnya ini ya berusaha untuk dijelaskan, tapi tidak serta-merta langsung disampaikan ya Bu, ukurannya ternyata ukuran saya ini, tapi kan bisa diimprovisasi, bisa bisa ditutupi lah secara tidak langsung dengan kelebihan yang ada di dalam produk itu ya Bu. Dan juga kan sekarang digital itu sekarang bisa terbuka ya Bu, semuanya digital itu. Misalnya produk ini ternyata awalnya buruk, tapi oleh penjual itu ditutup-tutupi, tapi ada udah di balik batu Bu. Jadi kita harus juga pasti tahu ternyata produk itu ternyata jelek loh, ternyata sama penjualnya dianggap baik gitu. Jadinya perlu hati-hati juga ya Bu, dari sebagai bisnis baru juga. Digital kan kalau kita tidak masuk ke digital kita ketinggalan gaptek ya. Jadi sudah wajib ya bagi usaha-usaha sekarang itu sudah masuk era
digital, memanfaatkan media ya, media sosial ya, apapun bentuknya. Apapun sekarang Bu kegiatan apa? Trust sekarang itu yang sangat apalagi penting. kita podcast sekarang Bu menggunakan media sosial Iya. juga. Memanfaatkan media sosial ini kita Bu. Jadi trust itulah sekarang yang harus dipegang ya oleh Iya. para pelaku bisnis yang memberikan produk, artinya menjual produk sesuai dengan janjinya, apa Iya. yang ada di konten. Harus sesuai Bu Iya, ya. betul. Kalau nggak sesuai, wah nanti pelanggan kecewa, nanti Nggak balik, nggak ya. balik, Dia nggak berulang. nggak berulang beli lagi gitu. Jadi perlu diwaspadai dan perlu diantisipasi. Iya, betul. Oke, lalu selanjutnya Bu, pasti dalam bisnis, semua bisnis apapun itu baik jasa, produk atau apapun itu, pasti ada tantangan tersendiri. Ada tantangan tersendiri. Nah itu dari mungkin dari Bu Ani kita gimana sih Bu cara identifikasi tantangan itu? Identifikasi kan kalau tantangan kan pasti tahunya di akhir atau setelah kita mencoba atau terjun langsung. Tapi setidaknya kan ada identifikasi tantangan apa yang nantinya tuh kita tahu bahwa kalau misalnya aku menjual ini pasti tantangannya ini, pasti kan sudah teridentifikasi sebelumnya. Nah itu bagaimana sih Bu cara mengidentifikasinya yang secara dasar saja? Iya, tantangan ya. Ini yang maksudkan tantangan di dalam berbisnis. Iya, dalam bisnis Bu. Ya, bisnis ini kan ini ya, artinya akan selalu menghadapi lingkungan yang selalu berubah ya. Perkembangan zaman juga. Iya, perkembangan zaman yang ini tentunya juga akan ini ya, selera konsumen ini kan selalu berubah kan. Beda-beda. Sekarang Mengikuti yang viral kalau sekarang Bu bilangnya. Coba amati sekarang. Iya. Makanan anak-anak muda itu kan sudah cepat sekali Sudah berbeda sekali. berkembang. Betul di situ. Nah, setidaknya untuk menghadapi itu ya, tantangan-tantangan dan terus mengidentifikasi dan juga. mengidentifikasi. Nah, untuk menghadapi tantangan ini tentunya kan memang harus siap ya, lalu kreatif ya, harus inovatif, dia harus adaptif ya. Jadi iya, harus fleksibel juga ya terhadap setiap perubahan. Dan juga kalau misalnya tantangan ini artinya nanti harus harus dieliminir ya. Tantangan misalnya kita kurang di dalam kompetensi kita, misalnya tidak sesuai dengan zamannya. Nah, bisa dieliminasi dulu. Intinya mitigasinya dia harus selalu meningkatkan keterampilan betul untuk menjawab tantangan tadi. Dan juga ini kan sudah tahu gitu. Betul. Nah, karena kan inovasi sama kreativitas ini harus selalu berjalan. Kalau nggak jalan nggak jadi bisnis itu pun namanya. Kalau nggak inovatif nggak kreatif itu namanya bukan bisnis. Sudah lah tulis aja gitu kan. Betul. Nah setelah adanya tantangan Bu, pasti kan kita sebagai pebisnis ya Bu, atau pemula bisnis itu tadi, pastinya kan kita punya nih Bu, targetku nanti ke depan dalam 5 tahun misalnya, dalam 1 tahun aja dulu Bu, singkatnya dulu 1 tahun bisnisku penjualannya di atas rata-rata misalnya, atau gimana gitu. Itu cara menentukan yang pas untuk mengukur keberhasilan itu di titik mana sih Bu, atau gimana sih? Iya, keberhasilan dari intinya kan ini ya, setiap perusahaan atau pemilik usaha untuk bisa usahanya jalan terus. Nah, ini untuk bisa tumbuh kan bisa indikatornya dari penjualan. Bagaimana penjualannya ya? Apakah penjualannya ini cenderung misalnya dari bulan pertama, misalnya dari sekarang bulan apa? Sekarang bulan Mei, misalnya saja ada penjualan sekitar 100 unit. Nah, setidaknya nanti di bulan setelah Mei, Juni naik 150 unit. Kemudian demikian seterusnya. Namun juga harus diingat, apakah peningkatan penjualan ini diikuti dengan peningkatan keuntungan. Nah, kadang-kadang maka di sini kan penentuan ketepatan. Nah, itu yang disampaikan oleh Mas Ibu, harga ini memang harus betul-betul cermat supaya nanti
peningkatan penjualan juga diikuti dengan peningkatan keuntungan. Kalau nggak untung ya nggak usah jualan. Gitu ya. Nggak balik Nggak lagi. balik lah, Bu. Kita udah capek-capek jualan, ternyata malah nggak balik modal, kita yang capek sendiri nanti malah. Nah itu, jadi memang apa ya, Bu, harga, tentuan harga itu menjadi salah satu kunci kita, membawa kunci kita ke pelanggan ya, Bu. Betul. Selain kita membawa produknya kita udah bagus, ternyata harganya mahal misalnya, Bu. Tapi kan ya sama aja, pelanggan juga nggak mau beli kalau mahal. Terus kalau memang harganya murah, nanti pasti dibanding-bandingkan kan, Bu, dengan kompetitor misalnya kompetitornya lebih murah tapi kualitasnya bagus, atau kualitasnya bagus tapi harganya mahal gitu kan, Bu. Atau seperti itu. Jadi dan kita kembali pada segmentasi tadi ya, Bu, segmentasi bahwa pelanggan itu maunya apa, misalnya biasanya belanja itu dengan rentang biaya berapa, itu kan sekarang sudah bisa kita ketahui gitu kan, Bu, dengan adanya digital juga seperti itu. Ya, bicara tentang harga ini masih kadang-kadang ini kan gini, kita fokus pada berapa sih biaya yang kita keluarkan ya, kemudian biayanya sekian, nah saya harus ini keuntungan saya berapa persen misalnya, 50%. Sudah ditentukan di awal ya, Bu. Sudah ditentukan harga, namun dia lupa, tidak melihat produk saya ini unik nggak. Kalau produknya itu tidak unik, sudah banyak yang memproduksi, dia menetapkan tidak melihat berapa harga yang ditetapkan oleh pesaingnya. Nah di sini bisa juga dia kalah ya, strategi harga harus main harga, Bu. Jadi kalau walaupun produknya sama tapi main harga aja, Bu. Jadi kolaboratif. Iya, kolaboratif. Jadi dan itu kembali pada bersaing yang sehat ya, Bu. Betul. Karena kan kalau nggak sehat ya menimbulkan ada aja gitu kan, Bu. Kalau dalam perjalanan bisnis seperti itu. Baik, jadi berarti sebagai penutup sih, ini pesan atau harapan dari Bu Ani untuk bisnis baru atau yang mau merencanakan bisnis, pengen usaha nih tapi masih bingung, aku mau jualan apa, mau ngapain, mau di mana, ada harapan atau pesan situ untuk teman-teman menonton nantinya? Iya. Ini ya dari beberapa pengalaman intinya bahwa kalau sudah punya ide bisnis ya, rasa ide bisnisnya ini sudah katakan layak, segeralah diimplementasikan. Jadi segera diimplementasikan. Action. Kalau ada action ya kelihatan. Betul. Nah setelah action ini tentu kan memang butuh upaya ya. Kadang-kadang kan kegagalan ini kan sangat dekat sekali ya dengan action ini. Maka di situ perlu jika produknya tidak misalnya gini ya, penilaian konsumen kurang baik, maka di sini dia harus tekun ya. Ini kenapa ini kok produk saya tidak bisa diterima oleh konsumen? Tekun, evaluasi ya, betul. Mencoba lagi. Ada gigih ya, kegigihan yang harus dilakukan. Menyerah juga ya, Bu. Betul. Nggak boleh langsung down kalau misalnya produknya nggak laku, misalnya langsung down. Tapi kita belajar untuk gimana sih produkku bisa terjual, betul. Biar bisa dilirik oleh pelanggan itu gimana sih? Nah itu lagi dekat tadi kreatif, inovasi. Kalau kreatif inovatif tidak jalan ini sudah. Diam saja di rumah ya, Bu. Nunggu ada uang datang jatuh dari langit gitu ya, Bu. Anggap kegagalan itu apa, Jun? Kegagalan adalah awal dari sukses. Iya, terus mencoba. Jangan takut gagal gitu ya. Intinya terus nggak boleh gagal pokoknya. Gagal boleh, cuman ya dicoba dulu, coba lagi dan gagal, bangkit kembali, usaha lagi. Sampai jelek ya, Bu, sudah Bu. Iya, hidup kan gitu. Iya, harus berjalan lah. Iya. Sebagai penutup, ini pertanyaan kejutan. Pasti dalam podcast ini ada pertanyaan kejutan. Dari sumber-sumbernya juga seperti itu. Simpel, Bu, pertanyaan saya terakhir. 3 kata untuk wirausaha. 3 kata untuk wirausaha. Ini ya tentu di sini perlu ada pertama ya motivasi untuk bahwa hari ini artinya lebih baik dari hari kemarin dan hari esok lebih baik dari hari ini. Kemudian selain motivasi di situ kerja keras untuk memulai satu bisnis perlu lagi kerja keras. Kemudian yang ketiga di sini adalah fleksibel dan adaptif karena perubahan itu pasti ada.
Jadi kita tidak bisa menolak Nggak bisa ya perubahan. Bu, perubahan zaman itu nggak bisa ditolak Bu, harus diikuti. Kalau nggak ikut ya udah diam saja di rumah. Itu saja gitu. Iya. Baik, jadi motivasi, kerja keras, Dan fleksibel. iya, fleksibel dan Kata adaptif ya. wirausaha menurut Bu Ani. Terima kasih banyak Bu Ani sudah meluangkan Sama-sama. waktu di podcast Wirausahaan Iya. kali ini. Semoga materi-materi yang disampaikan Bu Ani ini bermanfaat Amin, amin, dan amin. bisa berdampak ya Bu, khususnya Amin, bagi bisnis pemula yang mau merencanakan bisnis ini. Salah Iya. satu tipsnya dari Bu Ani. Terima kasih banyak Bu Ani sudah meluangkan waktu dan Iya. terima kasih sudah menonton. Thank you for watching. See you. See you.